Oke, bisa Kak ya? Sambil sharing-sharing aja sambil nunggu kawan-kawan yang lain Kak ya. Halo Kak. Oke, ini Kak Abdul Rahman juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Oke, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu kakak-kakak semua. Bentar kakak-kakak, saya inikan dulu. Oke, baik, selamat pagi kakak-kakak semua. Baik, Kak. Selamat pagi. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir kakak-kakak semua ya. Mohon izin sebentar, saya mau kondisikan ruangan bentar. Baik kakak-kakak semua, terima kasih yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting. Sebelumnya mungkin langsung kita mulai saja, karena mengingat ini hari Jumat dengan durasi kita 2 jam ya kakak-kakak. Mungkin boleh kakak-kakak ya? Siap, ini ada Kak Elian. Siap. Ada Kak Abdurrahman, ada Kak Nuzilal ya. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah hadir, menyempatkan waktu, yang mungkin saat ini masih melakukan aktivitas, ada pekerjaan, ada tanggung jawab atau yang lainnya, tapi masih bersedia hadir di ruang Gimit ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Harapannya apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat buat diri kita sebagai pemimpin pembelajaran dan khususnya untuk anak-anak didik kita ya, bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada seperti itu. Oke, baik kakak-kakak. Hari ini kita masuk modul ke 1.2 ya, tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran olahraga. Nah, mungkin awal nih saya ingin bertanya ke kakak-kakak, kira-kira sudah ada yang buka modul 1.2 belum ini? Terkait pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pelajaran olahraga. Ya, karena memang kita ada 7 aset yang mungkin bisa kita maksimalkan lagi nih Kak. Mungkin ada di sekolah seperti itu. Kira-kira ada yang ingin statement terlebih dahulu sebelum kita masuk ke arah yang lebih jauh? Boleh, siapa? Kak. Boleh, silakan open mic yang kira-kira sudah menggali modul 1.2, silakan. Oke, mungkin saya ingin dengar terlebih dahulu dari Kak siapa nih? Kak Artika Putri Aulia ini siapa ini Kak? Saya mohon maaf nih. Silakan open mic Kak. Oke, sudah. Oke, kita lanjut saja berarti ya. Lanjut ke Kak siapa? Ke Abdul Rahman, Kak AB. Kira-kira sudah tahu gambaran tentang modul yang akan kita bahas? Ini sekilas saja dulu. Jadi sebelum masuk kita ke modul, boleh? Iya, terima kasih. Kalau saya belum sempat membaca modulnya sih Kak, karena sekarang ini lagi di luar kota ya. Tapi saya coba sedikit sepemahaman saya ya ini. Jadi kalau kita memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK.
Mungkin di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang saya pahami sebelumnya, bahwa berbasis kekuatan itu kita memiliki kekuatan dalam bidang sosial, kemudian politik, Ya, agama, budaya. benar. Jadi 7 aset itu Kak. 7 aset ya, manusia, ada lingkungan alam ya, seperti itu. aset manusia dan sumber daya alamnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke arah situ, artinya segala sesuatu yang ada di sekolah kita itu bisa kita manfaatkan untuk menunjang pembelajaran PJOK di sekolah. Misalnya aset sumber daya manusianya, mungkin ya kita kan bisa berkolaborasi dan dengan rekan sejawat dan sebagainya, kita saling koordinasi. Kalau sumber daya alamnya ya mungkin kita memiliki lapangan, kita memiliki seperti di sekolah saya ada tanaman toga ya, itu juga merupakan salah satu aset yang bisa dimanfaatkan dalam pengetahuan anak-anak di bidang kesehatannya ya. Jadi mungkin sekilas itu Kak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini. Baik, terima kasih ya. Mungkin untuk apa ya, di awal terlebih dahulu terkait apa yang ingin kita bahas, sebenarnya tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Jadi sebenarnya terkait apa saja yang bisa kita maksimalkan di sekolah Kak. Karena memang kalau dari sudah dirangkum itu ada 7 aset, diantaranya ada manusia, ada sosial, politik, kemudian ada lingkungan alam, kemudian ada budaya dan agama, ada finansial. Nah, dari ketujuh itulah yang nanti mungkin kita push gimana caranya kita bisa memaksimalkan hal itu, seperti itu Kak. Oke kakak-kakak semua, mungkin lanjut ini di selanjutnya. Oke, ini mungkin persalaman terlebih dahulu, saya sudah mendahului tadi ya, sebelumnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Oke, nah ini Kak, untuk selanjutnya ini hanya mengingatkan saja sesuai dengan slide yang ada di modul kakak-kakak. Ya ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama adalah on kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand apabila ada yang ditanyakan, kemudian yang utama adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi dalam tatap maya, dalam gangguan teknis ini mungkin hal yang kita wajari seperti itu kakak. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke, nah ini ya, terkait kemana. Nah, kemana ini dari modul 1.2 ini, kemana yang arah yang akan kita ingin capai. Nah, di sini Kak. Nah, tujuan yang pertama adalah capaian luas. Nah, ini untuk capaian luas, yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, bermakna dan menyenangkan. Ini sama ya Kak ya dengan modul 1.1 Kak. Bagaimana kita bisa kerucut dari tujuan luas untuk mengikuti PKG ini ya seperti ini. Bagaimana kita bisa memberikan fasilitas kepada siswa. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti itu. Oke, kemudian ini capaian apa? Maaf, ini capaian umum modulnya, yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran olahraga yang berpihak kepada murid. Kemudian guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran olahraga. Kedua, guru dapat menggunakan sumber daya yang secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran olahraga.
Itu. Jadi mungkin itu salah satu tujuan yang ingin kita capai di khusus modul 1.2 ini, Kak. Lanjut ya, Kak ya. Untuk selanjutnya. Nah, halo Bapak Ibu, ini tujuan dari sesi kita adalah tentang asset based thinking, ya. Berpikir berbasis aset kakak-kakak semua. Oke, kira-kira saya ingin bertanya lagi deh. Oke, ini sebentar. Sama siapa ini ya? Kak. Aduh, sebentar. Oke. Mohon maaf ini karena mouse-nya rada error, jadi kliknya masih tertekan sana sini, Kak. Oke, terkait perspektif asset based thinking. Nih, saya ingin dengar dari Kak Nuzilal deh. Kak Nuzilal kira-kira gimana, Kak? Tentang aset-aset yang kita punya di sekolah ini, kira-kira apa yang bisa kita maksimalkan, Kak? Dari aset manusia, kemudian aset sosial. Kalau manusia itu ada guru, ada siswa, ada orang tua, ada kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, kemudian kira-kira kalau dari kakak sendiri setelah membaca modul di LMS ini, gambarnya seperti apa, Kak Nuzilal? Boleh? Pengen dengar suara Kak Nuzilal ini, Kak. Monggo, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari segi ini apa namanya? Ini sebenarnya cara berpikir yang positif ya. Kita melihat dari segi dari segi lapangan, dari segi sarana dan prasarana ini dikaitkan dengan olahraga ya. Artinya berpikir kekuatan yang dari dalam ini ya, kita selaku gurunya ya berpikir positif gitu loh. Apa yang harus dilakukan dengan model-model untuk membayar pencapaian daripada olahraga itu gitu loh, Pak. Jadi dari sarananya, dari ininya, jadi berpikir yang secara positif yang kita bisa kelola. Yang dari di sekolah kan beda-beda tuh, dari sarana prasarana, ada yang punya lapangan, ada yang tidak punya lapangan. Contoh kayak saya ini nggak punya lapangan, Pak, di SD 2 ini. Nah, cuman kan dengan pola-pola apa yang ada aset-aset ini ya, kita berpikir secara positifnya bagaimana ya tujuan daripada pembelajaran itu tercapai, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya, Kak. Ini perspektif daripada iya, seperti itu, Pak. Oke. Ya, Pak. Mungkin seperti itu, Kak ya. Ya dari pengalaman Kakak juga mungkin ini menjadi salah satu hal yang dirasakan oleh kakak-kakak yang lain ya, terkait hambatan-hambatan tersebut. Tapi mungkin di modul ini nanti penekanannya adalah bagaimana kita bisa memberikan terobosan baru, bagaimana kita bisa menekankan bahwa aset-aset yang lain yang ada di daerah sekolah itu bisa kita maksimalkan lagi. Mungkin itu, Kak, tujuan dari slide ini. Oke, kita lanjut lagi. Atau mungkin saya pengen dengar dari Kak siapa ini? Kak Melisa. Kak Melisa sudah hadir belum, Kak? Kak Melisa, silakan Kak Melisa open mic, pengen dengar suaranya Kak Melisa terkait tanggapannya nih Kak Melisa untuk aset based thinking terkait 7 aset yang ada di sekolah nih, sesuai dengan modul di modul 1.2, Kak. Ada nggak Kak Melisa ini? Atau Kak siapa ya nih yang sudah ada? Kak Eliana pengen dengar suaranya Kak Eliana. Aduh, ini sebentar apa? Kok bisa berubah ya? Oke, Kak, silakan Kak. Kak Eliana. Halo? Halo. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau saya akan mengajar itu dalam perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berbasis. Pertama, kita itu kalau kita akan mengajar, kita mempunyai alat praktek. Kalau kita mempunyai alat praktek, kita insya Allah anak-anak itu langsung melihat alat yang mau kita praktekkan, jadi dia tahu. Udah alatnya, udah itu kita praktekin apa yang mau kita lakukan. Setelah kita kasih praktek, anak-anak satu persatu maju.
Mungkin itu aja. Oke, lebih ke sarana nggak ya Iya. terkait asset based thinking ini ya. Oke, luar biasa. Terima kasih ke Kak Eliana yang sudah berpendapat. Oke, selanjutnya inilah agenda yang akan kita lakukan. Jadi tadi itu hanya pembukaan saja di awal kakak-kakak semua ya. Ini ada 5 menit agenda pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada 10 menit berpikir berbasis kekuatan atau asset based thinking. Kemudian nanti di 60 menit ya, karena kita durasinya ada 90 menit ya, itu diskusi identifikasi situasi. Jadi nanti kita ada yang pertama situasi 3, situasi 4, dan situasi 5, di mana nanti kakak-kakak semua akan dibagi per breakout room atau bor. Jadi nanti dibagi kelompoknya, mungkin satu kelompok ada 2-3 orang atau 2 orang mungkin ya, 2 orang untuk bisa mendiskusikan kasus-kasus yang akan ada di slide seperti itu Kak. Kemudian nanti ada 10 menit memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan di masing-masing sekolah kakak-kakak semua. Kemudian 5 penutup dan refleksi. Oke, nah apa di sini coba apa yang bisa kita gali dari agenda selama 60 menit ke depan ya. Yang pertama adalah, nah ini adalah salah satu kata-kata bijak dari Muhammad Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, melainkan datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Artinya ini dari konsisten ya, kayak ini ada kata-kata bijak dari slide, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini apa ya kayak. Nah, di sini kakak-kakak diminta untuk pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan based thinking. Nah, kakak-kakak silakan bisa chat di kolom chat yang sudah ada Kak ya. Silakan untuk pandangan kakak-kakak semua terkait pendekatan asset based thinking. Nanti bisa kita diskusikan satu persatu. Kalau tadi mungkin ada pembukaan dari kakak-kakak semua ya. Ini coba pengen bisa dimasukkan dalam kolom chat. Silakan Kak. Kakak-kakak semua terkait pandangan terhadap pendekatan asset based thinking. Silakan. Ini saya kembali lagi mohon maaf ya Kak, karena perangkatnya ini lagi error mouse-nya, jadi untuk slide-nya naik turun Kak. Oke, boleh di kolom chat terkait pandangan terhadap pendekatan asset based thinking. Jadi asset based thinking ini artinya adalah berpikir berbasis aset. Kita di sekolah itu ada 7 aset. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia terdiri dari guru, siswa, orang tua, murid, ada kepala sekolah, dan rekan kerja seperti itu. Kemudian ada juga sosial, kemudian juga ada politik, ada lingkungan alam, budaya, agama, finansial seperti itu. Boleh bisa diberikan komentarnya di kolom chat kakak-kakak semua. Kita tunggu 1 menit ya Kak. Oke, baik. Ini sudah ada Kak Abdul Rahman, ya. Kak Abdul Rahman sudah mengirim chat. Oke, yang kakak-kakak yang lain ada siapa aja nih? Ada Kak yang pengen dengar suaranya, ada Kak Meki, ada Kak
Nuzilal, ada Kak Famil, kemudian ada Kak Sudarmono, boleh bisa dikirimkan di kolom chatnya. Oke, sambil kakak-kakak semua mengirimkan di kolom chat ya. Ini coba Kak Abi ini, Kak Abdurrahman bisa memaparkan nih bagaimana pemikirannya tentang pendekatan berbasis aset. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Aang. Di ini pengalaman yang sudah diterapkan di sekolah saya. Ya, Mungkin bisa berbagi untuk teman-teman sekalian. Jadi di sekolah saya memang ada beberapa aset yang sudah kita manfaatkan secara optimal semampu kami untuk menunjang pembelajaran. Dari segi sumber daya manusianya tentu kita sudah saling berkolaborasi dengan rekan-rekan dengan cara melakukan MGMP sekolah, MGMP antar sekolah, dan lintas mapel seperti itu. Kemudian untuk keunggulan dari aset sosial, kami bekerja sama dengan lingkungan sekitar sekolah untuk saling bersinergi seperti itu Kak. Dan untuk aset di bidang politik, kami sudah membangun kerjasama dengan Puskesmas Beringin Raya dalam mengajar pembelajaran di bagian kalau PJOK ya di bagian kesehatan reproduksi remaja kan gitu ada itu. Nah kami bergandengan dengan kerjasama dengan Puskes Beringin Raya. Jadi anak-anak tidak hanya mendapatkan pembelajaran dari guru dan dari buku yang ada, tetapi kita memang menggandeng kerjasama dan kita membuat MOU itu. Jadi kerjasama itu kami lakukan berkelanjutan. Seperti itu di bidang politik. Kemudian untuk sarana dan prasarana, kami juga ada semacam promo ya dari beberapa produk yang datang ke sekolah dan itu kami gandeng juga untuk memperbaiki lapangan kita seperti itu. Jadi kita ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Seperti itu Pak mungkin. Oke, terima kasih Kak Abe sudah berpendapat terkait pandangan asset based thinking ya, luar biasa sekali terkait bisa memaksimalkan seperti politik ya, kemudian juga di sarana, apalagi menggandeng salah satu brand yang mungkin bisa saling simbiosis mutualisme, saling sama-sama mempunyai kebutuhan, di mana mereka juga bisa berkolaborasi di sini kakak-kakak. Oke, ini ada Kak Nuzilal, boleh kakak-kakak semua harapannya bisa sama-sama berpartisipasi di kolom chat ya, walaupun mungkin ada kesibukan yang lain, jadi mohon bisa juga disempatkan ya. Ini mohon dengan hormat dan tanpa mengurangi rasa hormat juga ya kakak-kakak. Ini ada Kak Nuzilal yang Kak Nuzilal terkait asset based thinking nih. Silakan Kak Nuzilal, boleh bisa berpendapat. Jadi selain bisa nulis di kolom chat juga saya ingin coba langsung diskusi juga nih apa sudah dilakukan di sekolah gitu. Silakan Kak. Ya, baik. Jadi mengenai defisit aset sticking ini tentang model manusianya ya, model SDM-nya ya, artinya guru yang sudah ada kita berdayakan ya kan dengan bekerja sama ya selama ini. Kemudian untuk sosialnya ya ke lingkungan ke sekolah ke tangga-tangga sekolah yang lingkungan sekolah tersebut ya dengan berkolaborasi seperti itu Pak. Kemudian mengenai kalau ala lingkungan daripada sekolah tersebut ya pengolahan karena memang di sekolah sini nggak ada lapangan Pak
ya nggak ada lapangan, jadi ya ininya gitu loh Pak, untuk kegiatan-kegiatan olahraga ataupun baik di bidang pembelajaran khusus PJOK sendiri. Kemudian Memanfaatkan lingkungan untuk sekitar Kak ya? Memanfaatkan lingkungan sekitar berarti Kak ya? iya, jadi artinya ada lapangan yang ini kita manfaatkan dengan karena memang hubungan kepada sosial ini memang sudah kita rangkul Pak gitu loh. Baik dari ininya. Kemudian kalau di bidang apa nama untuk secara finansial keuangan sekolah ya apa ya hubungan secara ini ya memang secara finansial bahasanya seperti itu Pak, apa sarana prasarana apa yang akan diberikan seperti itu memang bisa diadakan, tapi dengan karena memang lingkungan sekolahnya yang memang tidak ini ya sehingga tidak bisa kita adakan. Paling bisa kita adakan kepada untuk alat-alat yang memang untuk menunjang. Nah, kemudian untuk pendekatan di sisi budayanya Pak atau agamanya untuk olahraganya kami selingi seperti 1 minggu apa kita diadakan apa namanya seperti sholat ini untuk pendekatan emosional anak-anak itu agar dia apa Pak dengan tujuan-tujuan yang lebih baik lagi kan seperti itu Pak. Untuk pendisiplinan nah seperti itu Pak kira-kira Pak di sekolah kita Pak. Baik Kak, terkait mungkin pembahasan tentang sosial lingkungan sekolah ya. Jadi kita berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, bagaimana lingkungan sekitar juga mempunyai peran yang sama. Kalau misalkan ada siswa-siswa yang mungkin ya bisa kita maksimalkan dari sisi kerjasama. Mungkin kalau yang dekat kelurahan, yang dekat puskesmas, yang lainnya bisa kita maksimalkan lagi. Kemudian dari sisi finansial juga. Terkadang ada yang kita ingin beli dari alat-alat olahraga sendiri, tapi karena memang keterbatasan, ya akhirnya kita mencari alat alternatif yang menjadi salah solusi gitu kan, walaupun memang itu tidak sesuai dengan apa ya standarnya, mungkin seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Oke, yuk, makasih. Oke, lanjut ke Kak Meki Andesa. Ini tentang pandangan saya tentang asset based thinking atau ABT adalah fokus mengoptimalkan aset yang sudah ada seperti dengan melakukan tindakan seperti kolaborasi dengan lingkungan yang ada untuk mendapatkan perkembangan atau perubahan yang lebih baik. Oke, silakan Kak Meki Andesa. Jadi kakak-kakak semua yang komen di kolom chat sebenarnya kita cuma ingin sharing mereka. Nggak lanjut terus nanti kalau saya nulis di kolom chat ditanya lagi, enggak, sebenarnya kita sharing aja. Jadi nanti ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, kita sesama guru olahraga hanya sharing. Oke Kak Meki, silakan boleh terkait pandangannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Menurut saya, pandangan saya tentang asset based thinking ini seperti yang saya tulis di chat tadi, yaitu dengan mengoptimalkan 7 aset itu. Dalam hal ini saya mengambil contohnya aset manusia. Manusia ini sendiri kalau di sekolah kan kita ambil contohnya siswa. Nah, siswa ini kita optimalkan lagi perkembangannya, atau siswa yang memang sudah memiliki contohnya fisik yang baik itu lebih kita optimalkan lagi. Nah, untuk supaya itu kita lebih mudah menunjang dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal lain seperti aset lingkungan alam. Nah, misalnya di lingkungan sekolah itu alamnya bagus. Misalnya alam bagus dan mendukung untuk proses pembelajaran. Menurut saya apa salahnya kita memanfaatkan aset itu ya, supaya siswa ini tidak terlalu jenuh ya Kak ya, bagi saya. Apabila kita rutin terus di dalam sekolah kan bosan deh ngeliat lapangan ini lagi, apalagi banyak ini tantangan kalau di sekolah ini kan, ada yang lapangannya kecil, ada yang lapangannya nggak rata kan. Nah, bagi saya mungkin dengan memanfaatkan lingkungan atau sosial yang bisa lebih baik menunjang proses pembelajaran itu tidak ada salahnya bagi saya Kak. Mungkin itu saja sih dari saya Kak. Baik, terima kasih Kak Meki Andesa yang sudah berpendapat bahwa memang benar ya Kak ya, di antaranya kita bisa memaksimalkan lingkungan alam
dengan kita ya kalau SD atau SMP itu jelajah alam lah ya, kita bisa bermain di lingkungan sekolah, apa saja yang bisa kita pelajari, apa saja yang bisa anak-anak ambil pelajaran, diantaranya adalah bagaimana mereka berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar, dari adab, sikap, dan segala macamnya. Itu yang mungkin jadi salah satu tujuan kita untuk memberikan pemahaman bahwa di lingkungan orang lain, di lingkungan masyarakat, kita harus mempunyai sikap dan adab-adab yang baik. Dan ini menunjukkan nilai-nilai tentang keberagaman di olahraga, Kak. Oke, terima kasih, Kak Meki. Ini ada Kak Famil Katamsi, kira-kira mau berpendapat, Kak? Boleh, Kak? Ini senior yang berbicara, ini luar biasa ya. Karena ini Kak, semuanya senior semua soalnya. Di hadapan saya ini, di slide saya ini ya, orang-orang luar biasa. Kalau saya nyimak Pak Nujilal aja ngikut. Kak Nujilal, oke, luar biasa. Terima kasih Kak Famil. Mungkin langsung saya lanjutkan ya Kak ya. Oke, untuk selanjutnya ini apa ya? Terkait asset based thinking dan bagaimana kita ini berpikir berbasis dengan aset seperti itu. Ya, jadi saya merangkum dari kakak-kakak semua terkait tadi dari KAB ada memaksimalkan MGMP di Kota Bandar Lampung, kemudian di sekolah juga ada MGMP. Jadi pertemuan-pertemuan yang sifatnya bisa menambah kompetensi kita karena berbagi di MGMP. Kemudian juga ada bagaimana memaksimalkan sarana prasarana politik dan sosial. Kemudian juga ada dari Kak Nuzilal juga ya, itu bisa memaksimalkan area sekitar, karena kalau misalkan ada keterbatasan lapangannya memang karena kecil, bahkan nggak ada, itu ya mungkin kita bisa bersinergi dengan masyarakat sekitar untuk bisa sama-sama lah memberikan ruang anak-anak kita untuk olahraga, seperti itu. Kemudian juga dari Kak Meki juga tadi seperti sosial lingkungan sekolah, kemudian ada finansial dan sarana prasarana, seperti itu. Oke, kakak-kakak semua, untuk selanjutnya ya kita masuk ke yang mengapa. Nah, di sini mengapa menjadi penting melalui beberapa kasus yang ada di sekolah kita terkait pemaksimalan aset-aset yang ada di sekolah itu menjadi penting, Kak. Ya, mungkin ini ya terkait capaian pembelajaran, kakak-kakak semua bisa berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ini capaian pembelajaran ya Kak ya, untuk hal yang ingin kita tuju, salah satunya adalah bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, seperti itu Kak. Nah, di sini ada studi kasus Kak. Ada studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini, Kak, kita akan masuk ke breakout room ya, Kak ya. Nanti akan saya bagi di tatap maya ini akan ada, ini ada berapa kelompok ya. Sorry. Ini akan ada berapa kelompok, ini ada berapa orang, sebentar. Ini studi kasusnya bisa sambil dibaca. Nanti dari kasus Pak Gerak ini, kakak-kakak semua bisa mengamati apa saja yang dilakukan, apa saja masalahnya, dan bagaimana solusinya dari kakak-kakak semua. Saya mau masuk ke BOR, ya Kak ya. Nanti tinggal join aja Kak, nanti tinggal jawab pertanyaan ya yang mungkin didiskusikan di kelompoknya. Boleh di screenshot Kak ya sebelumnya Kak ya. Silakan di screenshot sebelum nanti masuk ke BOR. Karena kita nanti akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Nah, berdasarkan studi kasus ketiga, ini kan studi kasus yang ketiga, ini dibaca, bisa di screenshot. Silakan. Nah, oke, sudah Kak ya. Nanti akan yang pertama itu identifikasi pendekatan berpikir
apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian 2, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut, dan jelaskan strategi apa yang akan kakak-kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi Pak Gerak tadi. Oke, ini saya kembalikan, ini studi kasusnya. Boleh kita ya. Sudah di screenshot Kak ya untuk studi kasusnya? Sudah ya? Oke. Terus ini pertanyaannya ya, identifikasi. Nah, saya akan breakout room. Oke, sebentar. Oke. Ini ada 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti 3 kelompok, 3 ya. Ada yang 2 berarti. Oke, ini 3. Bentar Kak. Oke. Oke, yang pertama sih. Oke, silakan bisa bergabung ya Kak ya di breakout room-nya masing-masing. Nanti akan saya beri waktu kurang lebih 10 menit ya untuk bisa mendiskusikan kasus yang ada di kasus 3 tadi. Silakan. Ini saya masuk di ini ya Kak ya. Ini kok masuknya. Ini Kak, sebentar Kak ya, sebentar Kak. Ini kok. KB, apakah masih di ruang utama ya KB ya? KB masih di ruang utama ya, sebentar Kak. Ini saya. Iya, masih. Saya agak Saya ke ruang ke bor berapa ya, Mas? Ke bor ini Kak, apa namanya? Bor 1 Kak. Bor 1 ya. Bentar. Bor 1. Kak Nuzilal bisa ke bor 2 Kak. Kak Eliana bisa ke bor 3. Silakan. Belum ya Kak ya. Ini nggak keluar lagi ya. Bentar ya kakak-kakak ya, coba saya ini masih agak bingung saya.
Mic-nya masih mati tuh, Pak. Oh, tadi belum udah masuk ke breakout 2 ya, tapi keluar lagi ya. Ini saya mohon maaf ini karena memang saya juga sebenarnya agak kurang paham terkait Gimit ya, kayak biasa pakai Zoom. Ini baru belajar juga, ini juga baru apa ya, coba-coba untuk breakout room atau board ini ya. Ini mohon maaf ini belum apa? Belum maksimal ini. Rio. Oke. Buat kasus saya. Jadi susah. Oke. Mohon izin Kak Nusila, bisa bergabung di board 3 aja Kak. Kario bisa bergabung di board 3 ya Kak ya. Kak Eliana bisa bergabung di board 1. Baik, kakak-kakak semua, sebelumnya saya mohon maaf Kak ya, terkait keterbatasan saya dalam membuat board atau breakout room. Ini masih belajar nih untuk masuk ke breakout room. Semalam sudah belajar, tapi ternyata apa pada saat pelaksanaan ini malah ada trouble. Saya mohon maaf. Mungkin nanti saya coba inikan saja apa, kita paparkan bareng-bareng saja terkait kasus 3, tanggapan kakak-kakak semua seperti apa. Saya share sekali lagi untuk PPT-nya ini. Oke. Ini Kak, ini adalah salah satu studi kasus yang ada di kasus 3 kakak-kakak semua.
terkait Pak Gerak yang menyampaikan ide dan gagasan untuk mencapai tujuan pembelajaran ya, karena memang ada kendala. Nah, ini silakan kakak-kakak semua dibaca terlebih dahulu ya. Nanti kita bisa mintai pendapat terkait kasus 3 ini seperti apa gitu. Silakan kakak-kakak semua, saya kasih waktu mungkin 2 menit untuk bisa membaca dan mengidentifikasi kasus ini, Kak. Baik kakak semua sudah dibaca Kak ya untuk kasusnya sambil kalau misalkan sudah Kak. Screenshot ya, kalau misalkan belum sampai tuntas membacanya, kita masuk ke identifikasi yang akan kita lakukan. Yang pertama ini pertama adalah identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru atau Pak Gerak itu menurut kakak semua. Oke, mungkin saya ingin dengar suaranya dari siapa yang belum ini ya. Kak Rio, ada Kak Rio. Kak Rio Suta ada? Kak Rio. Oke. Kak Rio, oke belum. Oke, Kak siapa nih? Kak Melis sudah ya. Kak Famil ada Kak Famil? Kak Famil ada? Atau Kak Meki deh, Kak Meki silakan Kak Meki open mic terkait dari kasus 3 tadi. Kalau kita menjawab untuk pertanyaan 1, bagaimana identifikasi pendekatan berpikir, apa yang digunakan guru. Nah, silakan Kak, bisa berpendapat Kak. Monggo waktu dan tempatnya. Baik, saya akan menjawab ya. Ini setelah saya rembukan tadi sama Pak Darmono ya tadi. Menurut kami yaitu nomor 1 identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Menurut kami adalah pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan berbasis atau pendekatan berpikir berbasis masalah yang digunakan di kasus tadi ya. Dan yang kedua, ya, ayo Pak. Ya, silakan. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Di dalam kasus tadi yang saya baca, yang saya identifikasi adalah aset yang dipermasalahkan itu aset yaitu lapangan atau kurangnya atau tidak adanya lapangan di sekolah tersebut, tetapi di area sekolah tersebut terdapat lahan yang begitu luas ya di perkebunan kopi, yang harapan dari guru olahraga tersebut yaitu mereka ingin pihak sekolah ini mendukung atau terutama yang lebih terutamanya itu kepala sekolah mendukung untuk bernegosiasi dengan pihak perkebunan untuk mendapatkan aset atau meminjam aset atau memakai aset yang ada di perkebunan kopi tersebut. Nah, nomor 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan. Menurut kami yaitu strategi yang kami bahas tadi yaitu sepertinya harus ada pihak 3 untuk menengahi permasalahan tersebut. Ya, apalagi kepala sekolah dalam hal ini kan dia sepertinya kurang yakin gitu dalam
bernegosiasi dengan pihak perkebunan. Makanya harus ada pihak ketiga yang mempertemukan. Misalnya dari contoh pihak keamanan atau lagi pihak instansi seperti meminta bantuan atau meminta jalan tengah dari pendidikan misalnya, atau yang lebih tinggi lagi mengusulkan ke pemimpin daerah untuk membantu kegiatan di sekolah tersebut. Mungkin itu aja, Pak. Baik ya Kak, terima kasih terkait tiga situasi. Situasi tiga tadi bisa diidentifikasi berbasis pendekatan berpikir apa yang digunakan guru, kemudian aset apa yang dimiliki, kemudian juga strateginya. Karena memang benar ya, terkait ada sekolah yang mungkin tidak ada, seperti kasusnya Kak Nuzilal ya Kak ya, ada sekolah yang memang lapangannya tidak ada, tapi kita memanfaatkan lahan di luar sekolah atau lingkungan. Tapi ternyata dalam kasus ini, apa tadi, yang punya lahan kopi ini nggak memperbolehkan gitu. Jadi mungkin itu ada negosiasi yang berlanjut lah, intinya seperti itu. Oke, saya pengen dengar lagi dari Kak siapa ini ya, yang belum ada Kak Rio. Kak Rio sudah bisa ini open mic, silakan. Kak Rio ada? Atau Kak Eliana, ada Kak Eliana? Silakan. Atau Kak Abi deh, ini yang standby kameranya luar biasa nih, semangat buat Kak Abi. Kak Abi deh, silakan Kak Abi, bagaimana tanggapannya Kak Abi? Baik, terima kasih. Mohon izin sekali lagi, teman-teman. Jadi saya kira saya sependapat apa yang sudah disampaikan tadi. Untuk identifikasi pendekatan berpikirnya, jelas kita berpikir pada berbasis keunggulan, berbasis kelebihan pada aset ya. Nah, di sini yang saya cermati ada beberapa aset yang sudah dimulai digunakan. Yang pertama adalah SDM, di mana Pak Gerak tadi sudah mencoba menuangkan pemikirannya untuk membuat pembelajaran itu lebih efektif dengan memanfaatkan perkebunan kopi. Kemudian ada aset sosial, di mana Pak Gerak juga sudah bekerja sama dengan warga sekitar, juga anak-anak, mensosialisasikan itu untuk pemanfaatan dan saling menjaga perkebunan itu untuk pembelajaran tentunya. Nah, yang ketiga ini aset politik. Nah, aset politik ini tidak berjalan. Kenapa? Karena memang di situ Pak Gerak tidak memiliki kewenangan untuk untuk menentukan iya atau tidaknya. Jadi di sini memang dibutuhkan pemimpin yang memiliki kewenangan untuk membuat MOU atau semacam kerjasama. Nah, karena kepala sekolah ini dilihat tidak ada gerakan, memang perlu, benar tadi disampaikan, perlu pihak ketiga. Mungkin dalam hal ini bisa dinas pendidikan dari pihak sekolah, dan mungkin dari pihak kelurahan atau kecamatan ya, di mana perkebunan itu berada, sehingga ada yang memediasi, sehingga aset politik ini bisa dimanfaatkan juga, dimaksimalkan juga untuk mendukung pembelajaran dan program yang sudah dicanangkan oleh Pak Gerak itu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas identifikasi dari kasus 3 tersebut. Di antaranya adalah memanfaatkan perkebunan kopi ya untuk media pembelajaran, tapi memang ini ada kendalanya adalah dari si pemilik juga agak kurang welcome ya. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan dari sisi mungkin sinergitas dengan sisi aset politik ya Kak ya, untuk bersinergi lagi untuk bisa memberikan akses untuk si pemilik kopi untuk bisa melaksanakan atau dipinjamkan lah ibaratnya seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan saja dari sesi kasus 3 ini ya. Ini untuk
deficit based thinking atau berpikir berbasis kekurangan atau berpikir berbasis masalah nih Kak. Nah ini kira-kira nih hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat kakak-kakak semua dalam pembelajaran di sekolah nih Kak. Ini mungkin bisa dibilang curhatan lah, nanti bisa sama-sama kita kuatkan bagaimana hambatan-hambatan itu bisa menjadi apa ya, titik balik sebenarnya kita bisa memaksimalkan aset-aset yang lain seperti itu. Oke, mungkin di sini saya pengen dengar suaranya Kak Dwi Utami. Kak Dwi Utami. Ini baru nampak di monitor saya. Silakan Kak Dwi Utami boleh open mic. Pengen dengar suara dari Kak Dwi Utami terkait faktor-faktor penghambat dalam aset yang ada di sekolah dalam konteks pembelajaran di sekolah. Silakan Kak. Kak Dwi Utami boleh? Ada Kak Dwi Utami? Halo? Oke. Kita beralih ke Kak Sudarmono deh. Kak Sudarmono. Ada Kak Sudarmono? Kak Sudarmono, boleh open mic Kak? Terkait hal apa sih yang menjadi faktor penghambat Kak? Berdasarkan studi kasus pertama tadi Kak, atau pengalaman Kakak. Seperti apa Kak? Halo Cuk, ada suara nggak? Ya Kak, ada suaranya Kak. Terkait untuk penghambat apa saja, menurut saya sih yang pertama itu tidak ada dukungan yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari tidak adanya kerjasama juga, itu yang paling penting. Ya termasuk kayak sponsor atau dan lain-lain. Terus yang ketiga itu mungkin tidak ada ruang atau apa sih, ruang apa buat itunya lah, intinya ruang gitu ya, mungkin itu aja. Oke, tidak ada ruang Kak ya. Oke. Iya. Oke. Mungkin di sini faktor penghambat kalau menurut dari Kak Sudarmono tidak ada dukungan memang karena kepala sekolah juga sudah berusaha tapi memang masih belum ketemu titik terang dengan pemiliknya ya, pemilik lahan, kemudian tidak ada kerjasama. Ya hal-hal inilah yang mungkin bisa kita cari kalau misalkan kita di situasi itu, bagaimana caranya kita mencari dan menerobos lah ya, melibatkan orang ketiga atau yang lainnya, atau melibatkan bahkan dinas mungkin yang bisa berkoordinasi seperti itu. Seperti itu ya Kak ya. Kemudian saya pengen dengar Kak Famil deh, Kak Famil. Silakan Kak Famil terkait hal-hal yang menjadi faktor penghambat Kak dari kasus ketiga tadi Kak. Tes. Iya Kak. Kedengaran suaranya tes? Kedengeran Kak? Jelas. Jelas. Ya sama seperti Pak Sudarmono ya. Penghambatnya yaitu masalah lahan itu tidak adanya orang ketiga ya untuk bermusyawarah dari kasus pertama ini. Ya tidak jauh beda. Kalau insya Allah ada orang ketiga, kita ketemui orang yang punya lahan, kita kumpulkan musyawarah secara emosional, nanti kan bisa tahu titik terangnya permasalahan itu untuk lahannya. Soalnya yang punya lahan juga kayaknya pelit ini, untuk pendidikan aja susah banget. Ya, kalau dimusyawarahin kayak itu dikasih amplop kayaknya mau itu yang tukang kebunnya. Ya itu aja Pak, masalahnya musyawarah aja. Segala sesuatu itu akan selesai dengan musyawarah, dengan saksama dan sesingkat-singkatnya itu Pak. Oke, luar biasa Kak Famil ya semangatnya ya. Terkait mungkin berhubungan dengan musyawarah Kak ya. Oke, terima kasih kepada Kak Famil atas pendapatnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini bentar. Oke, nah ini mengapa guru olahraga perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Ya Kak ya, kira-kira nih Kak, dari
paradigma yang sudah kita lakukan tadi terkait 7 aset, ada hambatan, ada dukungan. Tahu nggak kira-kira Kak, kenapa kita ini harus mempelajari pendekatan asset based thinking Kak? Untuk apa sebenarnya Kak? Karena kita pahami bahwa kalau di modul itu ada 7 aset yang bisa kita maksimalkan. Ada aset manusia, ada aset sosial, ada aset politik, ada lingkungan alam, dan semua aset-aset yang di sekolah. Tetapi juga kita dari sisi sarana prasarana yang kurang sebenarnya. Nah ini sebenarnya apa tujuannya kita belajar ini Kak? Saya pengen dengar Kak, siapa yang belum ini ya? Kak Dwi Utami sudah bisa open mic, Kak Dwi Utami? Ada Kak Dwi Utami? Oke, belum bisa ternyata ya. Atau Kak Norianus, ada Kak Norianus. Tadi kayaknya sudah bergabung nih Kak Norianus. Saya ucapkan selamat datang dengan Kak Norianus. Boleh open mic Kak Norianus? Ada Kak Norianus? Oke. Tidak. Oke, ini ya Kak ya, mohon maaf nih karena keterbatasan di penggunaan perangkat saya, jadi tidak bisa melihat secara keseluruhan siapa saja yang hadir. Ini ada 5 order, ada 5 orang yang tidak terlihat ya. Oke, Kak Abdurrahman. Oke, silakan Kak Abdurrahman, mungkin bisa menanggapi terkait slide yang ini Kak. Monggo Kak. Baik, terima kasih Pak Aang. Menanggapi yang slide ini ya, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Jadi ini pendekatan berbasis kelebihan dari aset-aset yang kita miliki yang sudah kita sebutkan tadi, ada 7 aset. Jadi memang penting sekali untuk menunjang pembelajaran kita bahwa dengan berpandangan atau pendekatan berbasis keunggulan, artinya kita tidak ada lagi loh pertanyaan dan tidak ada lagi alasan, aduh saya mau ngajar ini nggak ada alatnya, oh saya mau ngajar ini nggak ada yang dukung dan sebagainya. Karena ketujuh aset itu akan saling melengkapi dengan sendirinya kalau kita memang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi memang itu tadi, kita butuh kemauan dan kita mau menggerakkan teman-teman yang lain untuk bersinergi, untuk berkolaborasi. Nah, inilah yang memang jadi kendala ya, kendala yang sebenarnya. Tidak semua rekan-rekan di sekolah kita itu memahami itu dan tidak semua juga mau gitu. Andaikan tahu tapi belum tentu mau. Nah, itu. Jadi kita memang harus satu visi, satu misi dulu di sekolah itu sehingga pendekatan berbasis keunggulan ini bisa diterapkan seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Kak terkait tanggapannya nih, terkait memang hal-hal yang berbasis kelebihan Kak ya, memang benar Kak ya, bagaimana kita ini bisa memberikan pemahaman mungkin buat dan serta pengingat ya buat kita semua bahwa memang dalam pembelajaran asset based thinking ini kita tidak terfokus pada masalah, misalkan bola saja, bolanya nggak ada misalkan seperti itu. Nah, bagaimana kita berfokus mencari solusi sebenarnya dari pendekatan asset based thinking itu sebenarnya yang ditekankan, mungkin itu Kak. Oke, saya lanjut di slide selanjutnya. Mungkin ini saya lewati saja. Nah, mungkin ini ya Kak ya, terkait pentingnya pola pikir berbasis aset dalam olahraga. Ini yang pertama, mewujudkan visi, mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan atau bisa kita sebut Bagja. Bagja itu bisa kita coba lakukan di sekolah sebenarnya. Jadi buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi ini bisa kita masukkan dalam misalkan kita buat RPP. Hal-hal inilah yang mungkin
kita identifikasi apa-apa yang tidak ada di sekolah, sedangkan itu beririsan dengan mata pelajaran olahraga, dan apa sih solusi dari hal itu kalau misalkan memang sekolah juga belum bisa memberikan alatnya. Nah, disinilah kita dituntut untuk berpikir kreatif lagi, bagaimana dalam pembelajaran kalau tidak ada alat itu kita pakai alat yang lain atau kita modifikasi alat seperti itu, Kak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini di mana waktu ada 20 menit, di mana tentang studi kasus ya. Ini lagi. Ini berkaitan dengan studi kasus lagi nih, Kak. Ini boleh dibaca kembali kakak-kakak. Ini untuk hari ini kita bisa bermain tentang studi kasus yang ada dan melekat dengan guru-guru olahraga ya. Apa ada masalahnya, ada kekurangan sarananya. Nah, kira-kira pendapat kakak-kakak semua ini terkait kasus ini dan penanganannya seperti apa, seperti itu. Boleh silakan dibaca terlebih dahulu ya. Kalau misalkan nanti ini bisa di screenshot boleh silakan tentang kasus 5. Oke, kakak sudah bisa dianalisis ya dari kasus 5 ini. Gimana kakak? Kalau enggak saya akan beralih ke slide selanjutnya untuk apa saja yang akan menjadi pertanyaan dari kasus 5 ini dan bagaimana kita menyikapi kasus 5 ini, Kak. Oke, sudah ya Kak ya. Oke, coba saya masuk ke nih. Berdasarkan studi kasus kelima. Oke. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Jadi di asset based thinking ini kita berikan hal-hal terkait kasus-kasus yang mungkin bisa kakak-kakak identifikasi dan bagaimana sih cara memaksimalkan hal-hal yang ada di kasus tersebut atau solusi-solusinya ketika ada masalah. Silakan.
Ini ada Kak siapa ini? Yang standby di kamera ini, Kak Nuzila sama Kak Abdul Rahman atau Kak Abe, luar biasa. Terima kasih Kakak ya. Yang lain ini harapannya tetap standby ya di ruang Google Meet ya, sambil bisa menyimak dan mendengarkan. Ini saya belum dengar Kak Norianus ini. Kak Norianus ada? Kak Norianus? Kak Norianus ada? Halo, cek. 1. Mantap, mantap. Selamat datang Kak. Tadi belum tegur sapa nih Kak. Saya mohon maaf langsung gas tadi jam 10. Udah langsung saya mulai gitu. Silakan Kak Norianus dari kasus studi ya. Ini studi 5 ini kira-kira menurut Kak Norianus dari pertanyaan yang tadi. Ya, jadi dalam kasus 5 ini sebenarnya menurut saya ada terjadi perdebatan ya. Terjadi perdebatan antara siapa tadi Bu Hayati dan guru PJOK Pak Bugar ya. Ya, Pak Bugar, terjadi perdebatan. Sebenarnya perlu kita ketahui dulu, kita ini kan guru olahraga. Nah, dari SD, SMP sampai SMA. Nah, sebenarnya kita ini mau mencetak anak-anak yang berprestasi atau kita menerapkan pola gerak dasar atau teknik dasar. Karena ini penting sekali menurut saya. Kalau kita ini sebagai guru PJOK, sebagai guru pendidikan jasmani, semestinya kita menerapkan gerak dasar, bukan teknik dasar. Kalau teknik dasar ini udah masuk ke pelatihan, sudah mahir betul. Jadi makanya terjadilah perdebatan antara Pak Bu Hayati dan Pak Bugar. Seperti itu menurut saya, Pak. Kesimpulannya gimana Kak? Kira-kira nih Kak, dari apa ini Kak? Dari perdebatan ini kira-kira kalau menurut Kak Norianus kesimpulannya seperti apa? Kalau saya lebih setuju dengan Bu Hayati. Perlu diluruskan. Ya? Sementara Pak Bugar ini kan ingin kalau tidak salah ya, ini dia tidak setuju dengan pernyataan dari Pak Bu Hayati, Pak Bugar ini. Itu. Ya, artinya orientasinya ke arah prestasi ya. Di mana sebenarnya tujuan kita di sekolah itu prestasi, iya. Iya. Harusnya kita ini gerak dasarnya, Pak Fasilitator, bukan prestasi kita ini. Karena kan beda gerak dasar dengan teknik dasar. Kalau teknik dasar itu ke arah prestasi. Sementara kan kita guru pendidikan jasmani, kalau mau gerak dasar teknik dasar diterapin, ya masuklah sekolah atlet langsung. Nah, itulah kira-kira menurut saya dari kasus Bima ini. Iya Kak. Siap Kak. Terima kasih. Ada lagi Kak? Terkait pendapat dari kasus 5 ini. Oke, ini kita berpindah ke Kak Abdul Rahman, sudah acungkan tangan. Terima kasih kepada Kak Nurianus terkait terima kasih. Luar biasa. Bersama. Terima kasih Pak. Jadi dari kasus kelima ini Bu Hayati sebenarnya sudah memahami bahwa ada beberapa rekan guru PJOK yang memang persepsinya berbeda gitu kan dengan apa yang dia peroleh dari kegiatan PPKG kan gitu. Nah, dengan persepsi yang berbeda ini Bu Hayati mencoba melakukan pendekatan berbasis aset sosial dengan cara berkomunikasi, membangun komunikasi melalui MGIP. Nah, di sini komunikasi sosialnya sudah berjalan. Tetapi untuk merubah mindset perlu aset politik juga, di mana pemangku kebijakan atau wewenang itu ada di ketua MGMP-nya. Harusnya Bu Hayati merangkul
merangkul ketua MGMP untuk memfasilitasi mencari narasumber yang kompeten dalam menjelaskan bagaimana sih sebenarnya guru PJOK itu orientasinya seperti apa. Apakah prestasi ataukah kebugaran, tingkat meningkatnya taraf kebugaran tubuh siswa. Jadi ada dua aset di situ, ada aset sosial dan politik yang perlu diterapkan di situ untuk menyamakan persepsi. Mungkin itu Pak Ang, terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya ya terkait, memang benar ya bisa dilakukan juga oleh Bu Hayati dari kesimpulan ini bahwa ada aset sosial dan politik yang bisa dilakukan, diantaranya tadi konsultasi dengan ketua MGMP kemudian memaparkan seperti itu. Tapi ini juga menjadi salah satu hal yang kita lakukan ya, karena memang kita juga melaksanakan yang namanya O2SN itu juga sering kita lakukan terus, walaupun tanpa kita sadari bahwa tetap kita melaksanakan bagaimana di dalam pembelajaran olahraga kita bisa memaksimalkan aktivitas kebugaran jasmani, aktivitas gerak siswa di dalam pembelajaran olahraga, tetapi yang siswa punya bakat itu bisa kita maksimalkan kembali seperti itu. Oke, ada lagi Kak, siapa ini yang belum berpendapat nih ya? Kak Dwi Utami sudah bisa bergabung? Bisa open mic Kak Dwi Utami? Oke, ternyata belum. Oke. Kak siapa lagi nih ya? Oke, Kak Nuzilal nih. Mungkin bisa berpendapat nih Kak Nuzilal Kak. Silakan. Ini kita terkait kasus 5 ini. Boleh silakan. Ya baik, ini kan sebenarnya daripada tujuan pembelajaran seperti kasus Bu Hayati sama ini kan tujuan daripada pembelajaran PJOK itu sebenarnya apa? Kita kan seperti itu. Nah, saya mendapat dengan Pak Abdul Rahman tadi, ya diadakan di ini, kita panggil untuk ketuanya, kita adakan ini, hadirkan siapa yang kira-kira ahlinya di situ, untuk menengahi masalah ini. Tapi sementara ini kita di PJOK terutama sekolah dasar ini, ya di samping untuk namanya gerak dasar, kemudian ada O2SN, ya itu kan tinggal kecerdasan daripada si gurunya, apa yang harus dilakukan, kan seperti itu Pak. Nah, contoh kita kan sudah bisa melihat tuh ini kita sudah ada punya program untuk O2SN tahun ini, jadi apa yang harus dipersiapkan. Nah, tinggal seperti itu aja sih Pak kalau menurut saya. Tapi dari kasus ibu ini kan mereka akan saling ini ya, yang benarnya seperti ini, yang tidak benarnya seperti ini. Nah, menurut saya tidak seperti itu Pak. Nah, seperti itu Pak simpulannya Pak. Iya ya Kak, siap Kak. Terima kasih Kak atas pendapatnya terkait mungkin sama ya dengan Kak Abi tadi. Ya. Oke, untuk selanjutnya ini sebentar. Oke, ini mohon maaf keluar ya Kak ya. Sebentar Kak. Saya share screen kembali. Oke. Sebentar. Oke, kemudian ya ini hal-hal yang mungkin bisa kita perlu ingat kembali ya Kak. Ini 7 aset yang dapat diberdayakan di antara aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Hal-hal itu mungkin akan membuat kita mempunyai keberanian tadi menyampaikan kritik dan saran mendorong kepemimpinan murid seperti itu. Ini dari sisi aset manusia. Kemudian ada komite bersuara menyampaikan kritik. Ini juga dari sisi manusia. Kalau komite itu kan kita mempunyai
ini ya, organisasi dari sisi wali siswa seperti itu. Kemudian dari kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan wewenang dengan membuat kebijakan. Nah, mungkin ini yang bisa kita maksimalkan. Kita mendekati kepala sekolah, ya bisa dicolek-colek dikit untuk untuk anggaran itu kita alokasikan dikit untuk perlengkapan olahraga, karena kan setiap tahunnya itu anggaran-anggaran atau finansial dari sekolah seperti dana BOS atau dana yang lainnya itu ada seperti itu. Harapannya kita bisa sedikit mencolek lah kepala sekolah. Kemudian kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Jadi kita sebagai guru olahraga ini memang tantangannya sangat luar biasa, kakak-kakak semua, terkait pembelajaran ya Kak ya, terkait dalam pembelajaran di sekolah ini. Yang pertama adalah masalah sarana prasarana. Nah, mungkin hal-hal inilah yang mungkin menjadi salah satu alternatif kita bisa maksimal lagi dalam pembelajaran. Karena kalau kita menuntut sarana, ya terkadang sekolah nggak ada anggaran Pak gitu. Itu juga menjadi dilema juga kita akhirnya. Ya mau gimana lagi nih, akhirnya kita ngajar seadanya. Nah, di sini di asset based thinking ini penekanannya adalah kita ini dituntut untuk kreatif. Mungkin bisa kalau tidak ada bola yang standar, pakai bola plastik seperti itu, ya. Atau misalkan bisa kita buat kayak siswa punya kreativitas sendiri. Kalau dari aset lingkungan alam, kita bawa siswa ke luar sekolah untuk mengenal lingkungannya. Dari sisi finansial, ya kita bisa memberikan kayak proposal untuk minta ke sekolah ya, untuk bisa memberikan alat-alat yang kita butuhkan itu ya Kak ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bentar. Oke. Ya. Oke, sebentar Kak. Oke. Ini bertanya tentang di mana. Nah, mari ini sama-sama merefleksikan ini di detik-detik terakhir Kak ya, udah 11.21 waktunya. Coba kita refleksikan di mana posisi kita selama ini sebagai guru olahraga dalam mengenali identifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Pernahkah kita ikut andil dalam mengelola aset-aset yang ada di sekolah, bagaimana kita bisa memaksimalkan, misalkan dari aset manusia kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Apalagi sekarang marak ada program P5 ya. Program P5 ini juga menjadi salah satu wadah kita bisa memaksimalkan pembelajaran, memberikan pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran di kelas. Mungkin itu. Oke, mungkin saya minta tanggapannya bagaimana posisi kita ini. Saya ingin beralih ke Kak siapa nih? Kak Melisa. Silakan Kak Melisa. Ada Kak Melisa? Halo? Kak Melisa? Atau Kak Sudarmono? Masih ada di ruang Google Meet tidak ini? Sudarmono. Oke, masih belum. Oke, Kak Rio Suta. Iya, ini nggak lihat ini Kak ya. Mohon maaf nih karena memang di layar saya hanya beberapa. Kak Rio Suta boleh bisa ini Kak? Open mic Kak terkait posisi kita dalam materi asset based thinking ini Kak. Silakan Kak. Halo? Oke. Atau Kak Nurianus deh. Kak Nurianus boleh Kak bisa berpendapat terkait posisi kita ini di mana dalam
dalam aset based thinking ini Kak, dalam pembelajaran di sekolah itu? Silakan Kak. Oke, belum bisa respon kayaknya. Oke lah, oke Kak Abi, silakan Kak Abi. Kembali lagi Kak Abi. Ya, balik lagi nih. Ya Kak Abi. Baik, Ini terima kasih Pak. Yang lain ini ya, hanya menyimak ya, atau ada sambil ada kegiatan yang lain? Jadi begini Bang, mungkin kalau saya ditanya saya posisinya di mana saat ini. Jadi saya tidak bisa menjelaskan posisi saya di mana, tetapi setidaknya saya merasa ya cukup banyak andil dalam pengelolaan aset di sekolah. Karena saya pernah menjabat Kasarpras. Jadi untuk fasilitas olahraga termasuk di dalamnya. Jadi saya bisa ngambil kebijakan di situ. Saya ikut andil ngambil kebijakan di situ. Dan pada saat ini saya juga di Waka Kesiswaan dan Humas. Jadi saya bisa memiliki akses untuk aset sosial dengan lingkungan. Saya juga bisa memiliki akses untuk mengambil kebijakan beberapa titik yang saya rasa bisa untuk kepentingan pembelajaran PJOK tentunya. Mungkin seperti itu Bang yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau kita beralih ke Kak Nuzilal deh, silakan Kak Nuzilal. Ini udah luar biasa Kak Abi nih, banyak berpendapat nih. Oke, kalau Kak Nuzilal gimana Kak? Gimana posisi kita? Ya baik, pada dasarnya hampir sama Abi ini. Pokoknya nyontek Abi ini terus pokoknya. Abdullah bin Rahman ini Pak. Ya, kalau posisi kita kan sebagai katakanlah guru olahraganya. Jadi kita yang tahu kebutuhan kita, apa yang di ini kita. Nah itu yang kita usulkan kepada kepala sekolah, begitu Pak. Sarana apa yang harus kita butuhkan segala macam, ya kan? Nah mengenai nanti di ACC atau tidak, ada itulah pendekatan-pendekatan yang kita gunakan seperti begini aset ini tadi. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau posisi posisinya mah ya kita sebagai apa agen seperti itu. Nah kita sebagai gurunya kita lah yang mengerti kebutuhannya. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Jadi mungkin ini kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi kan bagaimana kakak-kakak semua memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, strategi apa yang akan dilakukan, ya silakan kakak-kakak terkait pertanyaan ini. Kalau tadi di mana, sekarang bagaimana? Nah ini Kak Nuryanus nih, silakan Kak Nuryanus. Bagaimana Anda, kakak, memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan? Silakan. Caranya seperti apa? Sekarang bagaimana? Ya, kalau saya bicara dari sisi sumber daya manusianya ya, biasanya guru olahraga ini kalau di sekolah kita ini kebanyakan terlalu banyak dipercaya sebetulnya. Kita ini guru olahraga kalau di sekolah dipercayakan oleh kepala sekolah kita kan, dalam memimpin, dalam mengatur segala kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Apa-apa selalu biasanya itu guru olahraga. Biasanya guru olahraga, upacara yang barisin anak-anak olahraga, kegiatan ekstrakurikuler olahraga, guru olahraga, kegiatan diutus kemana, guru olahraga. Kan biasanya begitu kan kita ini guru-guru olahraga. Nah artinya begini, ketika kita dipercayakan oleh atasan, ya bukan berarti kita ini ya, tapi ya kita semestinya bisa melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita oleh kepala sekolah, dan kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya bisa dipercaya itu udah alhamdulillah kan, bisa dipercaya oleh kepala sekolah. Nah artinya kita juga harus dengan baiklah kita bisa laksanakan tugas yang diberikan. Jadi itu saya lihat dari sisi SDM-nya ya, satu kebanggaan lah kalau kita masih dipercaya oleh
atasan kita di sekolah, Pak Fasilitator. Siap, siap. Terima kasih. Oke, luar biasa Kak ya. Mungkin hal itu ya yang menjadi dasarnya Kak ya. Oke. Iya. Luar biasa sekali pendapat dari Kak Nurianus. Saya mau beralih ke Kak Rio Suta. Nih udah ada nih. Silakan Kak Rio Suta. Boleh? Atau Kak Meki? Kak Meki, ada Kak Meki? Halo Kak Meki. Halo. Silakan Kak Meki. Ini mungkin mohon tanggapannya nih terkait bagaimana. Baik, saya akan menanggapi ya. Menurut saya ya, memanfaatkan aset yang ada. Mungkin saya lebih berfokus ke arah sarana dan prasarana, Pak ya. Karena sarana dan prasarana yang ada sekarang ini terus terang cukup terbatas. Nah, jadi saya lebih berfokus kepada itu, seperti saya berkolaborasi dengan murid untuk memodifikasi alat-alat olahraga yang tidak ada. Dan juga saya juga berfokus untuk membantu saya atau menunjang proses pembelajaran, yaitu berfokus kepada manusianya. Saya memanfaatkan, saya mengidentifikasi siswa yang kira-kira sudah memiliki kemampuan lebih dari teman-teman yang lain, itu yang saya fokuskan. Karena itu sangat membantu ini Pak dalam proses pembelajaran saya. Di luar dari keterbatasan aset yang ada di sekolah ini. Mungkin itu aja sih strategi yang bisa disampaikan. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Meki terkait pendapatnya. Memang memaksimalkan dengan peserta didik juga bisa kita lakukan ya. Di antara pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita lakukan kakak-kakak semua. Kalau Kak Nuzilal nih, satu lagi nih, boleh nih. Sebelum nanti kita tutup karena sudah masuk ke jam terakhir ya. Ke detik terakhir, boleh Kak? Kak Nuzilal, silakan. Kalau menurut Kak Nuzilal nih yang terakhir nih, silakan. Seperti apa? Pemanfaatan aset ya. Jadi ya kalau memang sudah ada sarana, segala macam sarana, ya dengan kemampuan kita sebagai guru, ya harus kita manfaatkan betul itu sarana itu. Nah, jadi yang nggak punya sarana aja kepengen punya, apalagi memang sudah ada, kan seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau memang teman-teman yang memang sudah punya sarana yang memang sudah lengkap, lapangannya sudah ini nasional, event-event untuk ini ya dapat juara ya sangat wajar sekali. Nah intinya di pemanfaatan aset ini ya harus dimanfaatkan secara maksimal kita sebagai guru olahraga. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Kak Nuzilal. Ini sudah berpendapat terkait pemaksimalan aset ya. Apalagi yang sudah punya itu yang harus dijaga sekali. Ini saya baru dengar Kak Rio nih, baru open mic nih. Mungkin mau berpendapat Kak, boleh Kak? Boleh closing closing statement terkait bagaimana karena habis ini slide selesai kita Kak. Apa Kak Rio, silakan. Oh iya. Izin, mohon maaf. Dari tadi mic-nya ini nggak maksimal ini. Silakan. Jadi menurut saya sih bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda, strategi apa yang akan Anda lakukan. Jadi yang pertama sih kita harus bisa mengenali potensi atau kekuatan atau yang kita miliki lah di sekolah itu, di sekolah yang kita bina, lalu bisa memperdayakan atau memanfaatkan aset yang ada atau memaksimalkan lah, dan bisa melakukan perubahan-perubahan pada keadaan situasi sekolah kita dengan aset yang ada. Mungkin itu bisa dapat membantu SDM yang kita miliki atau sumber daya manusia yang kita miliki. Mungkin itu sih Pak pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rio terkait pendapatnya bagaimana kita bisa memaksimalkan dan hal itu bisa membantu ya kita semua dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi agak repot juga kalau kita berselisih terus gitu.
dengan keadaan itu emang agak repot sih. Iya, ya Jadi ya benar-benar kita sekali ya. harus melakukan hal-hal yang apa ya, menciptakan perubahan positif lah, percaya diri, melakukan hal-hal yang nggak kita punya tapi bisa kita miliki dengan sederhana begitu. Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, atas pendapatnya mungkin kita juga sama ya seperti itu ya. Terkadang ada alatnya, kadang juga enggak. Kadang 7 aset itu menjadi bahan pendukung, kadang juga enggak. Tapi bagaimana sebenarnya dalam penekanan modul ini kita ini bisa memaksimalkan seluruh aset ya, dari sisi politik, dari sosial, bahkan yang utama adalah finansial sekolah yang mempunyai sumber dana yang sebenarnya bisa kita maksimalkan untuk bisa apa ya, menyediakan alat-alat yang kita inginkan seperti bola, matras dan lain-lain seperti itu. Baik, terima kasih kakak-kakak semua terkait pembelajaran di poin tatap maya ya, penggunaan di hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya banyak mohon maaf ya, karena Ini mau ke rumah sakit ini. saya dalam aplikasi Gimit ini saya jujur masih belajar sih Kak, untuk sambil cek-cek ininya ya, cara menggunakan Google Meet sendiri. Ini juga masih saya grogi juga dengan kakak-kakak semua ya. Saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Mungkin saya malah banyak yang belajar dengan kakak-kakak semua terkait hal-hal yang menjadi pengalaman kakak. Dan kita bisa banyak belajar juga dari pengalaman di sini sambil sharing seperti itu kakak-kakak. Kakak-kakak semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin dibicarakan? Atau iya, saya ada hal yang harus diingatkan kembali terkait tugas kakak-kakak. Itu ada LMS yang memang ada penugasan yang harus dikerjakan. Itu silakan dibuka LMS-nya, kemudian ikuti arahan-arahan dari LMS. Ada yang asinkronus dan ada juga penugasan seperti itu. Seperti itu Kak. Ini ada kakak-kakak semua ya. Apa ada yang kesulitan dari sisi penugasan di LMS Kak? Kak Nuzilal? Izin Kang. Ya. Kemarin itu kan kita ada tugas di modul 1.1D2 ya. Iya Kak. Saya minta usul sih Kak, kalau bisa sebelum due date itu 2 atau 3 hari sebelumnya itu sudah dibuka. Seperti itu. Ya. Karena kemarin itu due date-nya tanggal 26 pukul 23.59 terakhir. Tapi dibukanya memang tanggal 26 itulah baru dibuka. Sehingga kami agak, ya khususnya saya merasa waduh, terburu-buru, tergopoh-gopoh gitu. Sementara kegiatan saya di sekolah juga cukup padat begitu, Pak. Jadi kalau bisa 2 atau 3 hari sebelumnya itu sudah dibuka sehingga kami sudah bisa baca-baca, kita sudah meraba bagaimana dan seperti apa yang akan kita kerjakan. Seperti itu. Makasih. Baik Kak, terima kasih Kak. Mungkin nanti saya coba tanyakan ke adminnya Kak ya, karena memang untuk sifat LMS itu kita tidak pegang, itu langsung admin yang memang pegang untuk membuka deadline yang ada di LMS seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain, Kak Eliana atau Kak Meki Andesa, Kak Rio, Kak Norianus, Kak Famil, Kak Dwi Utami, Kak Sudarmono, boleh? Oh iya, saya ini mau tanya dikit Kak. Iya Kak. Masalah tugas yang kemarin itu 2 ya, yang menjawab soal 2 sama yang mengisi kuesioner 25 soal itu ya? Nah itu asinkronus Kak, itu asinkronus yang di LMS itu bisa dijawab di LMS sendiri, langsung di kolom chat saja. Tapi ada juga tugas yang dikirimkan yang kakak buat seperti modul 1.1D2 itu refleksi, nanti filenya di download, baru nanti diedit, baru dikirimkan lagi gitu Kak, pola pengerjaannya Kak di modul 1.1D2 gitu. Ya mungkin nanti cek-cek lagi lah Kak ya.
harapannya bisa sama-sama tertib administrasi, nanti biar di LMS juga akan terrecord karena semuanya ada rekamannya gitu dari sisi penugasan dan berselancar di LMS, karena durasi ada semua detail di LMS juga. Tapi saya nggak megang memang untuk bagaimana cara bekerjanya LMS itu. Mungkin itu Kak ya. Ada lagi, kalau sudah tidak ada mungkin kita sudahi untuk hari ini ya. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Mungkin ada yang ada kerjaan atau yang lainnya harus ikut ke Gimit. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena mengganggu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama terlebih dahulu Kak ya.